Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nabila Saragi dengan NPM 2351129. Di sini saya akan mepresentasikan artikel saya yang berjudul Masyarakat Tidak Dapat Membedakan Berita Hoaks atau Benar. Materi yang saya akan bahas yaitu mengenai abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, serta simpulan. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai abstrak. Di sini isi dari abstrak saya adalah di mana di era teknologi sekarang masyarakat Indonesia masih merasa resah dan dirugikan mengenai berita hoaks yang tersebar dikarenakan tidak mengetahui kebenarannya. Selanjutnya itu tujuan penelitiannya ini adalah untuk menjelaskan dan mengatasi fenomena hoaks. Yang kedua, metode penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana di sini untuk menggambarkan serta menjelaskan mengenai fenomena hoaks. Faktor utama dari berita hoaks ini dikarenakan kurang literasinya masyarakat Indonesia. Kominfo telah menyampaikan bahwa hoaks yang telah mereka tangani itu sekitar 2023 paling banyak dialami di bidang kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana pengertian dari Septia J. Eka Nugroho menjelaskan bahwa hoaks adalah informasi yang direkayasa. Di era teknologi sekarang, banyaknya tempat sumber informasi atau tempat informasi membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses tempat informasi. Salah satu tempat sumber informasi sekarang adalah media sosial, yang dimana aplikasi yang sering digunakan adalah TikTok, Line, Instagram, WA, dan Twitter. Dan dikarenakan banyaknya tempat sumber informasi, membuat banyak pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta atau kita kenal hoaks. Oleh karena itu, terdapat dua rumusan masalah dalam artikel ini. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi atau menghindari hoaks. Yang kedua, bagaimana perkembangan hoaks di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian, di mana metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, di mana menurut Moleong, deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan penelitian menggunakan kata-kata, gambar, dan bukan angka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, melukiskan, menjelaskan, serta menerangkan suatu permasalahan secara lebih rinci, baik terhadap individu, kelompok, dan suatu peristiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan, yaitu yang pertama pengertian berita hoaks. Pengertian dari berita hoaks sendiri adalah pencipta berita palsu, mengakali dan menipu pendengar atau membaca untuk mempercayai informasi tersebut. Selanjutnya yaitu adalah berita hoaks di Indonesia dan sanksi hukumnya. Berita hoaks di Indonesia sendiri sudah disampaikan di Kominfo pada tahun 2023 sebanyak 1.165 kasus, dan yang paling tinggi di kesehatan yaitu 2.357 kasus. Dan sanksi hukumnya itu terdapat di UU ITE pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana menjelaskan tentang transaksi dan informasi. Selanjutnya itu adalah faktor penyebab dan cara mengatasinya. Faktor penyebabnya sendiri adalah dikarenakan kemudahan alat komunikasi seperti smartphone yang memudahkan untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Dan untuk cara mengatasinya, jika kita menemukan berita hoaks, biasanya judulnya akan bersifat provokatif. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai simpulan. Kesimpulan dari artikel ini sendiri adalah di mana masyarakat Indonesia di era digital sekarang masih belum bisa membedakan sepenuhnya mengenai berita hoaks dan berita sebenarnya. Dikarenakan juga masyarakat masih mudah tertipu mengenai berita hoaks ini. Hal ini juga disebabkan dikarenakan masyarakat kurang literasi atau yang bisa kita kenal dengan literasi digital sekarang. Dikarenakan juga masyarakat juga masih kurang hati-hati dalam menggunakan teknologi sekarang. Sekian dari video saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.